Halo Pak Tosi, Halo, selamat pagi. pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Tosi ini mengajar di bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, Untuk ketunaan. Ketunaan, tunagrahita, dan kebetulan sekarang ini lagi menghandle juga yang tunarungu. Tunarungu. Iya. Gimana ini kan Pak Tosi rasanya di sekolah ini baru sekitar 1 atau 2 tahunan ya? Iya. Gimana rasanya? Kesan-kesan serunya ya Pak nih ngajar di sekolah khusus? Serunya banyak ya, banyak pengalaman dan tantangan juga dalam menghadapi anak-anak kebutuhan khusus. Berbagai macam ketunaan di sini, salah satunya seperti tunagrahita itu saya cukup banyak sekali mendapatkan permasalahan, khususnya di metode bagaimana saya bisa membuat mereka ini mengerti gitu apa yang saya sampaikan gitu kan. Minimal ya tertarik dulu lah dengan bahasa Inggris gitu kan. Pastikan kita kalau udah ngeliat bahasa Inggris tuh udahlah nggak ngerti gitu kan. Pengennya membuat mereka tertarik dulu nih bahasa Inggris ini kayak gimana gitu. Nah, untuk yang tunarungu sih sejauh ini tantangannya ya di komunikasi, di bahasa isyarat. Iya. Berbeda jauh lah dengan apa yang saya pelajari di perkuliahan gitu kan. Jadi beda dalam hal penyampaian aja gitu. Lumayan. Tapi seru dan menikmati ya. Seru menikmati. Luar biasa. Baik Pak Tosi. Pertemuan kita kali ini sih sebenarnya hanya ya ngobrol-ngobrol aja sih ya, percakapan kita berdialog, namun memang percakapan ini juga ada tujuannya. Tujuannya ya saya ingin mensupervisi Pak Tosi dengan teknik coaching. Nah, supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu praobservasi, yang sekarang ini ya praobservasi, kemudian nanti observasi di kelas. Nanti saya masuk ke kelas Pak Tosi gitu, melihat Pak Tosi mengajar. Kemudian setelah observasi itu ada praobservasi. Ya Pak Tosi ya, siap ya? Siap. Ini saya sambil menulis nih ya, jadi Siap, saya juga iya. sambil menulis kira-kira apa yang disampaikan Pak Tosi, saya tulis sedikit-sedikit gitu ya. Ya, Pak. Kemudian dalam pembelajaran di kelas, kendala yang paling sering Pak Tosi jumpai apa? Iya, untuk kendala sih sejauh ini kan ketika mengajar di anak-anak yang kebutuhan khususnya grahita itu lebih ke bagaimana mereka tertarik dulu gitu untuk mempelajari bahasa Inggris. Akhirnya kebetulan saya ketika di perkuliahan dikenalkan teknologi-teknologi pembelajaran yang berbasis isinya itu kuis-kuis. Kuis-kuisnya itu menarik Pak. Jadi isinya ada gambar, terus kemudian ada musiknya juga. Jadi mereka itu mengerjakannya itu tidak terlalu tegang, justru tertarik gitu, fun, dengan kemasnya fun. Dan situ juga langsung muncul seperti peringkat, ada rankingnya. Akhirnya ketika mereka menjawab soal, wah salah, terus langsung muncul peringkat 3, wah 3 nih, kalah sama si A gitu, sama temennya. Dia terus akhirnya tuh coba buat mikir keras gitu, supaya bisa menjawab benar. Itu yang menjadi alasan saya, langkah-langkah saya gitu untuk membuat anak-anak tunagrahita ini lebih tertarik. Jadi Pak Tosi ingin anak-anak ini lebih tertarik belajar bahasa Inggris menggunakan media gitu, media dengan teknologi kekinian ya. Iya, teknologi kekinian. Karena kan tidak jauh-jauh anak-anak sekarang kan mainnya gadget gitu kan. Saya inginnya tuh yang berbasis teknologi. Betul Pak Tosi. Saya juga melihat anak-anak itu memang sekarang ini lebih lebih tertarik ke hal-hal yang memang seperti ya yang tempat sudah disampaikan tadi, gadget itu. Karena kan keseharian mereka, kalau anak-anak yang besar ini kebanyakan kan selalu dengan handphonenya ya. Iya. Betul Pak Tosi. Kemudian ini kan saya nanti observasi di kelas Pak Tosi ya.
Kira-kira nanti di dalam observasi yang saya lakukan di kelas patosi ini, apa yang ingin saya observasi, apa yang ingin saya lihat gitu dari yang patosi sampaikan dalam pembelajaran. Kira-kira menurut patosi yang harus saya observasi ini di bagian mana gitu? Yang pasti sih di keaktifan anak ya di dalam kelas. Karena biar gimana pun kalau gurunya nerangin terus aja kan, anaknya nggak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, ya cuma nanti jadinya satu arah ya. Ini sih adanya yang diobservasi itu di keaktifannya. Jadi nantinya ada interaksi antara patosi dengan anak-anak ya? Ada interaksi di sana. Iya, betul, baik. Kemudian patosi ada rencana apa nih biar agar anak-anak nantinya di kelas itu interaktif gitu? Rencananya nanti mau seperti apa di kelas nanti? Untuk rencananya sih biasanya saya di kelas itu pertama memberikan pemahaman teori-teori, seperti contohnya name of days gitu kan, nama-nama hari ya. Itu saya sebutkan dulu satu-satu dari Senin sampai hari Minggu. Saya beritahu anak-anak bagaimana cara pengucapannya, misalnya Sunday, Monday, Tuesday gitu. Bahkan kadang juga memakai nyanyi-nyanyian agar anaknya ini lebih hafal gitu. Itu supaya mereka lebih aktif lagi gitu, tidak hanya mendengarkan. Jadi kita bernyanyi tentang nama-nama hari. Nah, kemudian setelah mereka cukup memahami apa itu nama-nama hari, ada apa aja, ada berapa, kita langsung masuk ke contoh kalimat. Nah, contoh kalimat tidak banyak sih untuk anak tunagrahita, yang maksimal 2 gitu kan. Yang penting mereka itu paham dulu cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris tentang temanya nama-nama hari. Nah, setelah itu kita coba ke soal latihan. Nah, soal latihan ini yang saya gunakan itu quizzes. Nah, quizzes ini berbasis teknologi gitu kan, dan di dalamnya itu tadi sudah dijelaskan ada quiz-quiz yang menarik, ada gambarnya, ada musiknya. Jadi anak-anak itu mengerjakannya itu tidak tegang gitu kan, ada musiknya itu mereka bisa menikmati. Terus ada rankingnya juga, mereka ada kompetisinya di situ kan. Nggak mau kalah nih sama temennya nih, makanya mikir keras gitu di sana. Dan alhamdulillah sih mereka senang gitu. Bahkan setiap saya masuk kelas tuh, ayo Pak main quizzes lagi gitu kan, karena senang. Alhamdulillah. Baik. Jadi menggunakan quizzes ya? Iya. Yang saya lihat kan memang quizzes ini jangankan anak-anak ya. Karena kita juga kan kayak saya, mungkin Pak Tosi juga ya pernah mengikuti webinar atau pelatihan secara online gitu kan. Mungkin pernah gitu si narasumber ini menggunakan media quizzes. Memang sangat menarik ya, bukan untuk anak-anak kita aja gitu, bahkan gurunya pun lebih menarik menggunakan media quizzes. Baik Pak Tosi. Nah, kemudian ini kan Pak Tosi sepertinya langkah-langkahnya nih udah sangat luar biasa ya. Ini mulai dari memberikan pemahaman dulu mengenai nama hari, kemudian nanti ada bernyanyi tentu dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kemudian menggunakan quizzes. Baik. Nah, kalau dengan menggunakan quizzes ini kira-kira gitu ya, nanti di dalam kelasnya Pak Tosi kira-kira ada butuh tambahan nggak? Maksudnya ada orang lain yang membantu Pak Tosi, atau mungkin ada alat yang memang harus disiapkan oleh Pak Tosi atau oleh anak-anak gitu? Oh iya, untuk peralatan sih biasanya yang saya siapkan itu kan laptop untuk mengoperasikan jalannya quizzes ini kan, memilih soal dan lain-lain. Kemudian fokus untuk menayangkan ranking ya, jadi anak-anak bisa melihat tuh, saya ini peringkat kedua nih, harus benar-benar jawabnya biar jadi peringkat 1. Nah, terus ada handphone yang disiapkan oleh anak-anak. Memang kalau untuk
anak-anak tunagrahita itu jarang ya banyak yang membawa handphone gitu kan. Akhirnya saya buatnya seperti kelompok. Misalkan ada yang bawa 1 orang, ya udah berdua gitu. Satunya pakai handphone saya gitu kan. Saya tetap mengoperasikannya lewat laptop gitu bisa. Iya, baik. Kemudian kira-kira kalau kita ukur dengan presentasi sekitar atau bukan presentasi, maksudnya kalau kita ukur skala antara 1 sampai dengan 10, kira-kira dengan tujuan Pak Tosi ingin anak-anak di kelas itu belajarnya interaktif ya, ada interaksi dari guru dengan anak-anak. Kira-kira dengan rencana Pak Tosi termasuk dengan medianya dan metodenya yang nanti Pak Tosi rencanakan itu, kalau Pak Tosi ukur secara skala 1 sampai 10, kira-kira ini keberhasilannya ada di angka berapa nih? Ya, untuk itu sih kurang saya sejauh ini memang lebih baik, tapi kalau untuk hitungan skalanya ya ada di angka 8 ya. 8 ya. 8 sih sudah cukup baik ya, sudah cukup. Ya, semoga nanti apa yang Pak Tosi rencanakan di dalam kelas memang sesuai dengan tujuan Pak Tosi. Ya. Saya juga ingin melihat Pak Tosi dengan metodenya, kemudian dengan media yang digunakan seperti apa. Saya juga ingin tadi Pak Tosi sampaikan bahwa ingin mengembangkan dalam sisi interaksi antara anak dengan Pak Tosi gitu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Tosi rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita lihat nanti di saat observasi apa saja yang menjadi catatan perbaikan Pak Tosi ke depan. Tentu juga nanti saya akan menyampaikan ya umpan baliknya gitu, umpan balik setelah saya mengobservasi. Jadi dalam supervisi kali ini nggak usah tegang gitu, karena kan memang nggak ada salah atau benar gitu. Kita hanya ya berjalan aja selama Pak Tosi membutuhkan dorongan dari teman-teman ataupun dari saya gitu ya mengenai pengembangan Pak Tosi ke depan seperti apa, ketika Pak Tosi sampaikan ada catatan saja. Jadi supervisi kali ini lebih kepada bagaimana Pak Tosi dapat mengembangkan pembelajaran ini ke mana kurangnya, di mana kira-kira nanti Pak Tosi lihat seperti apa kurangnya, nanti tentukan juga bagaimana pengembangan ke depan. Nah, kira-kira nanti hari apa kita bertemu lagi untuk observasi? Untuk observasi untuk kelas yang memang menurut saya itu cukup aktif ya, ada di kelas Bu Evi. Bu Evi ya, kelas berapa tuh Pak Tosi? Kelas 12. Kelas 12 tunagrahita ya. Tunagrahita. Di jam keberapa nanti? Yang ketiga setelah istirahat kedua. Jam ketiga ya. Kalau bahasa Inggris itu berapa jam pelajaran? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran ya. Jam ketiga 2 JP. Baik Pak Tosi, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi nanti di kelas. Siap. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai belajar kita sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Good morning students. Good morning. Oke. Gimana hari ini kira-kira semangat semuanya untuk belajar? Semangat. Tadi siapa yang udah jajan tadi pas istirahat? Saya. Udah jajan ya, jajan apa aja? Puasa. Ada yang gorengan, oh ada yang puasa, alhamdulillah ada yang puasa. Jadi menyambut bulan Ramadan ya, udah mulai latihan puasa. Itu ya, untuk hari ini Bapak sudah bagi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Kita akan belajar bersama tentang nama-nama hari dalam bahasa Inggris ya, nama-nama hari dalam bahasa Inggris, atau bahasa Inggrisnya itu
name of days. Ya. Name of days. Nanti kita belajar tentang nama-nama hari, menyebutkan satu-satu nama-nama hari, kemudian kita bernyanyi-nyanyi tentang nama-nama hari, dan setelah itu kita akan mengerjakan soal sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Ada berapa kelompok? Ada 4 ya. Ada 4 kelompok yang sudah dibagi. Nanti kita bersama-sama mengerjakan soal menggunakan aplikasi Quizizz. Ya, menggunakan aplikasi Quizizz seperti itu. Name of days. Ya, artinya ada yang tahu? Nama-nama hari. Nama-nama hari. Apa? Nama-nama hari. Oke, nama-nama hari bagus. 7. Ada berapa nama-nama hari? Kira-kira ada berapa? 7. Ada 7. Oke. Yang pertama, Sundai. tulisannya Sundai, tapi dibacanya Sunday. Apa artinya Sunday? Senin. Minggu ya. Sunday artinya hari Minggu. Oke. Selanjutnya Monday. Monday. Sebutin dulu bareng-bareng. Monday. Oke. Apa artinya Monday? Senin. Lanjut. Tuesday. 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 Apa artinya Tuesday? Selasa. Selasa. Wednesday. 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 Oke, apa artinya Wednesday? Rabu. Rabu ya. Lanjut lagi. Setelah Wednesday itu Thursday. 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 Ya, apa artinya Thursday? Kamis. Kamis. Lanjut lagi. Friday. 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 Oke, good. Apa artinya Friday? Jumat. Jumat. Lanjut lagi. Saturday. 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 Oke, Saturday apa artinya? Sabtu. Sabtu ya. Ini nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang kita pakai nyanyi-nyanyi ya, biar nanti hafal ya. Kita semua hafal. Siap ya? Ada yang tahu lagunya nih? Ada yang tahu nggak lagunya? Kira-kira? Tahu? Lagunya gini ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bisa ya? Ya. Oke, lagi. Siap. 1, 2, 3. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bahasa Indonesianya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Bahasa Inggris lagi. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Hey, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Udah hafal? Udah hafal? Coba, oke Sabrina. Siap ya Sabrina, 1, 2, 3. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday. Thursday, Friday, Saturday. Ya, lagi ya. Siap ya. 1, 2, 3. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Lagi. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Lagi. Sunday, Monday,
Udah, itu terakhir. Oke. Dites ya. Oke. Yang pertama, Sunday. Apa bahasa Indonesia Sunday? Artinya apa Sunday? Minggu. Oke. Sabrina, apa itu Wednesday? Rabu. Oke. Oke, siap. Lagi ya. Lira. Apa artinya Friday? Jumat. Good. Rija ya? Oke, Rija. Apa artinya dari Tuesday? Tuesday. Selasa. Oke, good. Udah nulis. Iya, bagus. Oke, mengerti ya? Mengerti ya? Kita belajar apa hari ini? Bahasa Inggris tentang nama-nama hari atau name of days ya. Name itu nama, day itu hari, nama-nama hari ya. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar tentang nama-nama hari itu agar nanti anak-anak di sini bisa menyebutkan nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Nanti kalau ketemu orang luar negeri ya, atau bule ya, disebutnya bule. Boleh tahu. Itu nanti bisa ketika ditanya hari apa ini, ya dijawab Monday, Senin gitu ya. Ngerti? Oke. 1, 2. Ya, 3. Ada lagi? Ada lagi nanti. Bapak lo nggak bilang kalau itu bawa tuh HP-nya. Oh iya. Pokoknya kalau ini mah bawa aja. Iya, pokoknya nggak ada DM kayak. Asik nge-DM. Kayak Bapak ada, Pak. DM nggak ada Pak. DM enggak tuh. Iya main kuis lagi Pak. Tiap malam Pak sampai kita main kuis. Oh, tiap malam main kuis. Nembak cowok kali. Tidak. Siapa? Ada nanti tidur ya. Iya tadi kan ada ya. Nanti dia masih ada nanti dia. Salah saya konser sama dia. Hai dia dengar gitu ya. Gitu tulisannya. Ada dia. Oh. Ya. Nasri. Oh, kerjanya lagi bantuin. Oke, buka handphonenya. Per meja 1 handphone boleh. Mana punya SD di atas? Oh, ada sih Pak. Lagi di bawah. Nggak di bawah. Ini nggak ada handphone ya? Pak Google ya Pak ya? Google. Ini nggak ada. Ke bawah kuis. Ini ada pakai HP Pak Mahar sama pakai HP Pak Tosi ya. Nah, di pola. Ini aja kita Ya, sini. bola. Di pola. Buka apa bu? Bapak. Ada kuotanya nggak? Apa? Enggak. Bapak nggak ada kuotanya Pak. Pakai wifi ya. Apa namanya Pak? Jadi kalau Wifi. beda rumah Kakak Heron. Pak push. Join myquiz.com. Jangan nyetel itu dong, lagi disuruhin dong. Yang TikTok dasar. Ya, masukkan angkanya ya. Ini 1 dipinjam ke belakang ya, boleh nggak? Jadi ke belakang. Enggak ini punya apa nggak tahu. Apa katanya Pak? Ini wifi-nya nggak nggak connect. Saya dulu rumah pakai wifi Pak. Belum pakai wifi. Kalau pas mau ke sekolah, ya nyalain Pak. Nggak dinyalain ya. Orang banyak. Lancar nggak wifi? Nggak ada. Untuk belum aja hari Pak. Hmm. Pergi pakai data. Oke, Iya. Gitu Pak. join my quiz. Ada Sabrina?
Lembak. Nah, Pak, ini gimana Pak? Tulis. bentar ya. Tasri. Ada dulu. Hello, dulu. Gabung. Ini. Ya. Bertiganya gimana? Tulis. Nama Ayo dong. Rija, terus tambahin Sabrina. Nama Langsung aja di sini. yeay. Bapak. Sama siapa namanya? Ayu. Ayu. Bapak. Ayu pakai dikasih aja di sini HP-nya ya. Nanti itu bertiga aja barengan. Bapak. Ya. Bapak. Pak udah Pak. Bapak. Ya bentar ya. 742877. 742877. Udah. Udah. Pak, ini udah. Kenapa? Ngantuk. Bener nggak? Salah ya? Jaringannya bentar ya. Mak, Lira. Nah, terus sama ini. Mana tuh namanya? Arju, Arju. Arju sama Tasri ya? sama siapa namanya? Kairan. Kairan, tulis. Kairan. 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 Oke, klik mulai. Bapak, mau pipis dulu ya, Pak. Boleh. Yuk. 2. Oke, silakan dimulai. Yuk, yuk. Ngapain masih yuk? Nyala yuk. Pak, gimana Pak? Nekat Pak. Nah, ini nggak punya. Dek. Atasannya guys, yuk. 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 Oke. Nah, oke. Barengan. Oke, good. Kenapa? Tidak. Aduh. Pak, ini gimana sih Pak? Dipakai aja itemnya Pak. nanti biar dapat kekuatan Pak, tambahan. masuk ke Google. Gimana Pak? Masuk ke Google. Nah, lihat nih. Pilih yang mana jawabannya. Kalau yang penting nggak apa-apa Pak ya? Iya, apa salah juga. Februari. Ih, salah. Sebelum Februari, apa Maret? Ya sama aja. Itu juga. Cepet Pak. Dari yang aja, ih. Oke. Peringkatnya ada di depan ya. Monda itu apa? Dia men. Wih, mantap. Salah tuh, deh. Dia, ini Pak apa Pak? Ayo. Dalam seminggu. Masa pakai Google? Ayo, Bang. Coba nanya Google. Belum itu pilih yang mana bebas. Riza, Sabrina, dan Ayu. Yeay. Peringkat kedua sementara kelompoknya Tasri. Pak, ini udah. Ya udah mulai, ayo. Dia punya Sudah selesai? Oke, kelompoknya Tasri sudah selesai. Sementara peringkat 2 ya. Kus, Kelompoknya Tasri peringkat 2 sementara. Udah selesai? Kelompoknya Sabrina. Bapak, salah, Pak. Sementara. Pak, salah Pak. Iya, Namanya ayo, salah. jawab. Namanya Iya, apa-apa, salah. ini jawab sebisanya. Ini. Iya ini kan. Ya deg-degan tau Pak. Nah, bener. Keren. Siapa? Udah. Rinde. Rinde aku jawab ya. Nah, udah. Yang mana Pak? Ih salah ih Rinde. Februari. Aduh ya Allah Bulan apa cepetan sih? no. Februari. Cepet lagi cepet. Gitu mama. Bapak ini tuh. Bapak iya. Bapak. Kenapa? Ini. Nah, ada berapa hari dalam seminggu? Asik. Yuk, yuk. Ini Pak ya Pak? Udah. Ini Ini ya. Ini apa ini? 10 hari Sabtu apa? Ih, 10
hari Sabtu, Jumat apa Jumat bahasa Inggrisnya? Friday. Kesalahan ide. Friday. Oke. Nomor 3. Kata betulnya. Masih lagi apa itu? Tapi namanya Udah ya? Udah Pak. Sudah. Udah. Udah. Ya, itu tadi kita mengerjakan soal ya, soal latihan menggunakan aplikasi Quizizz ya, aplikasi Quizizz ya. Ini aplikasi berbasis teknologi ya. Jadi nanti di dalamnya itu anak-anak bisa melihat soal-soal ya, bukan hanya bahasa Inggris, semua mata pelajaran ada di dalam Quizizz ini gitu ya. Gimana? Seru nggak main Quizizz? Seru ya? Seru, oke. Jadi itulah pertemuan hari ini. Materinya tentang apa tadi? Quizizz, medianya. Tapi materinya tentang nama-nama hari atau name of days ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita lanjut lagi materi tentang nama-nama bulan dan juga nama-nama waktu yang lain gitu ya. Oke. Baiklah, terima kasih untuk kehadiran semuanya anak-anak di sini. Bapak tutup pertemuan hari ini, kita sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Kita ketemu lagi hari ini. Iya. Gimana perasaannya kemarin setelah kita sama-sama berada di kelas, saya mengobrol si Tosi, kemudian Tosi juga melaksanakan pembelajaran. Nah, gimana perasaan sekarang setelah melalui hal itu? Ya, rasanya sih lega ya, akhirnya terlewati lah fase itu rangkaian acara itu. Mungkin Pak Mahar juga sudah mencatat apa saja kekurangan saya gitu selama mengajar kemarin. Enggak lah, nggak ada kekurangan yang saya catat. Oh iya. Kemudian menurut Pak Tosi kan kemarin kan di saat praobservasi itu saya menanyakan area pengembangan dalam pembelajaran adanya apa nih? Kan Pak Tosi itu ingin anak-anak itu lebih lebih aktif gitu ya, ada proses yang interaktif. Nah, menurut Pak Tosi gimana itu? Berhasil nggak dengan apa yang sudah Pak Tosi lakukan kemarin? Sejauh ini sih menurut saya itu berhasil, walaupun memang ada beberapa anak yang masih kurang dalam merespon apa yang saya sampaikan gitu. Tapi ada juga beberapa anak yang sudah positif responnya gitu. Aktif di kelas dengan apa yang sudah saya bawa, baik dari segi materi, metode dan juga media. Kemudian Pak Tosi, kalau melihat anak-anak yang menurut Pak Tosi ini berhasil ya gitu, kira-kira indikatornya apa yang menurut Tosi ini berhasil? Kalau menurut saya berhasil ya indikatornya kan ketika saya bertanya terkait misalkan hari Senin apa bahasa Inggrisnya, kemudian ada memang nggak semua, ada salah satu anak yang menjawab Monday gitu, berarti kan salah satu indikatornya itu berhasil dari situ. Kemudian dari soal latihan yang pakai Quizizz juga kan biasanya untuk anak-anak tunagrahita saya gunakan 2 option gitu Pak. 2 option ya, minimalnya mereka tahu yang mana yang tulisan Monday gitu kan, yang mereka pilih akhirnya benar, oh ya benar gitu. Nah, itu menurut saya indikator yang berhasil ya ketika mengajar. Ya, berarti memang apa yang ingin Pak Tosi, area yang ingin dikembangkan itu menurut Tosi berhasil ya. Yeah. Dari keberhasilan pengembangan area ini ada apa namanya keterkaitan dengan tujuan pembelajaran nggak? Maksudnya dengan berhasil pengembangan yang area pengembangan yang ingin Pak Tosi capai ini kan sudah berhasil. Apakah ini juga dengan tujuan pembelajaran juga tercapai gitu? Iya, sejauh ini saya lihat kan beberapa anak ada yang sudah mencapai dalam tujuan pembelajaran itu. Berarti tujuannya kan siswa mampu memahami gitu, atau mengetahui
apa nama-nama hari dalam bentuk bahasa Inggris. Ketika melihat respon kemarin dari refleksi level pembelajarannya, menguji pemahamannya, ada beberapa anak yang sudah mulai mengetahui gitu nama-nama hari dalam bentuk bahasa Inggris. Terus apa ya? Gimana tuh perasaannya? Oh, senang banget pastinya Pak gitu kan. Jadi apa yang kita sampaikan itu tersampaikan ke anak gitu kan. Minimal anak ini tahu gitu. Iya. Dalam bahasa Inggris apa nama-nama harinya gitu. Senang lah. Senang ya. Ternyata memang banyak hal baik gitu ya, banyak hal baik, banyak hal positif yang Pak Tausi lakukan di kelas, dan memang kepada anak-anak juga hasilnya positif. Namun saya ingin bertanya di samping hal yang positif tadi, menurut Pak Tausi gitu, selama pembelajaran di kelas kemarin ada nggak hal yang kurang? Ya, ada beberapa anak yang masih belum excited ya untuk mempelajari bahasa Inggris gitu kan. Jadi karena dia mungkin awalnya tidak paham apa yang saya sampaikan, mungkin masih kurang dalam segi metode-metode yang saya berikan, media yang saya berikan masih belum menarik menurut dia, menurut peserta didik tersebut. Mungkin ya nanti akan saya usahakan untuk adanya diferensiasi dari segi metode atau media gitu, sehingga anaknya ini bisa gitu untuk mengerti dari apa yang saya sampaikan. Adanya metode lain gitu, khusus lah untuk dia untuk gitu. Anak-anak yang Pendekatan lagi mungkin gitu. Untuk anak yang kurang ini nanti Pak Tausi akan ada pendekatan lagi gitu ya. Iya. Kemudian nanti menyesuaikan juga metodenya gitu Metode dari- atau medianya gitu ya. Misalkan dia memang senangnya pakai lagu, ya udah kita nanti pakai lagu aja gitu dengan dia. Atau inginnya melihat gambar, ya udah kita nanti lihat gambar. Saya coba cari tahu dulu. Berarti kalau bisa saya dari Pak Tausi tadi sampaikan, ada hal yang memang ingin Pak Tausi kembangkan lebih jauh lagi gitu ya. Iya. Dari yang tadi kan Pak Tausi menyampaikan kalau Pak Tausi ingin lebih tahu lagi gitu ya, ingin mendekati anak agar Pak Tausi tahu apa yang anak butuhkan gitu. Iya. Kemudian ingin juga menyampaikan metode atau pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Berarti ada kira-kira pengembangan ke depannya yang mana nih Pak Tausi? Yang Pak Tausi ingin lakukan nih, berdiferensiasi dulu ataukah ingin mengenal anak lebih jauh dulu? Saya ingin mengenal anaknya lebih jauh dulu. Misalkan anaknya ini senangnya kan bahasa Inggris itu ada macam-macam ya Pak. Kita bisa dari listening, dari speaking. Kalau untuk anak tunagrahita kan mungkin lebih ke visual gitu kan, dalam bentuk gambar mungkin kan, atau dalam bentuk audio gitu kan. Jadi saya coba ingin tahu dulu nih senangnya di mana, apakah dengan memakai lagu-lagu. Dan nanti saya akan membuat lagu-lagu dalam bentuk bahasa Inggris gitu, tapi tetap sesuai dengan materi yang disampaikan gitu. Nanti sudah langsung ya, maksudnya mengenal anak, mengidentifikasi apa kebutuhan anak itu, kebutuhan belajarnya atau apa gitu ya. Jadi ini langsung ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Yeah. Nah, dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira ada pihak lain yang bisa membantu Pak Tausi, atau Pak Tausi butuh pihak lain gitu untuk membantu Pak Tausi gitu? Sejauh ini sih saya sendiri ya di kelas. Yang membutuhkan sih, apa yang dibutuhkan sih paling dari segi perangkat aja sih. Gitu, media dan alat-alat yang lain gitu. Alat. Nah, untuk pengembangan diri Pak Tausi sendiri gitu ya, dalam memahami lebih jauh pembelajaran berdiferensiasi sebelum nanti diterapkan di kelas gitu, Pak Tausi bisa dapatkan dari mana? Ya, untuk ininya ya yang akan dilakukan ke depan ya, saya akan
bertanya dengan teman sejawat, dengan senior-senior yang sudah terdahulu mengajar di sekolah khusus gitu, karena kan saya masih baru di sini, masih perlu adanya banyak referensi-referensi dari teman-teman sejawat maupun dari senior. Dan juga saya akan mencari tahu dari internet Pak, dari YouTube, dari Google, dan juga mungkin ketika ada kesempatan adanya webinar juga saya akan coba untuk mengikuti supaya banyak referensi dan juga pengetahuan yang saya dapat sehingga nanti bisa diaplikasikan di kelas gitu. Mantap nih rencananya nih. Kira-kira rencana yang tadi Pak Tosi sampaikan ya, kapan akan dilaksanakannya? Yaitu baik itu berdiskusi dengan guru-guru senior ataupun belajar secara mandiri melalui internet gitu ya. Rencana Pak Tosi kira-kira kapan? Rencana sih secepatnya ya, minggu depan sudah saya bisa mulai juga gitu untuk berdiskusi dengan teman-teman senior-senior yang ada di sekolah khusus ini, terus mengikuti webinar dan juga mencari tahu di internet gitu. Berbanyak wawasan. Iya, memang sepertinya secepatnya lebih baik ya. Cepatnya lebih baik. Karena Pak Tosi sambil mengajar juga kan ya. Iya. Anak-anak tunagrahita. Ininya gitu, cepat. Banyak referensi, akhirnya ketika menemukan masalah pada anak itu sudah tahu gitu. Oh, masalahnya ini, solusinya ini. Gitu. Karena dari Baik saya sih. Ya. Mudah-mudahan rencana pengembangan yang Pak Tosi ingin lakukan bisa berjalan lancar ya. Saya juga nanti menunggu nih cerita serunya dalam belajar, atau ya baik itu nanti diskusi dengan teman-teman guru senior atau teman-teman guru yang sudah expert lebih dulu gitu ya, atau cerita seru nanti Pak Tosi di saat webinar atau belajar mandiri di internet gitu. Ya, nanti kita agendakan lagi, kita ngobrol lagi seperti apa perkembangannya gitu ya. Kalau memang Pak Tosi juga butuh bantuan saya siap gitu. Ayo seperti apa gitu. Ya Pak Tosi. Ya Pak. Sepertinya memang percakapan ini sudah cukup ya. Kemarin kan kita percakapan udah kita lalui nih pra observasi. Kemudian saya juga sudah observasi di kelas Pak Tosi. Nah sekarang yang kita lakukan tadi adalah percakapan pasca observasi. Ya. Baik Pak Tosi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi nanti. Jangan lupa ikut CGP. Oh, bukan. jangan lupa cerita serunya. Oke, baik, setelah diskusi dan belajar mandiri. Siap. Oke, Ya. terima kasih. Sama-sama Pak Mahar.